Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita semua masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran meskipun hanya melalui media video. Sebelum belajar, ayo kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita senantiasa diberkahi oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, dan agama Islam itu sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran ke-8, aku hormat kepada orang tua. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Ibu harap setelah kalian belajar, kalian mampu menunjukkan dan membiasakan perilaku hormat kepada orang tua. Kemudian, kalian mampu membaca hadis hormat kepada orang tua beserta terjemahannya. Oke, sebelum menonton kisah Alqomah, apa saja yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Anak-anak ibu, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Setelah itu, ayo kita saksikan kisah Alqomah terlebih dahulu sebelum nanti kita akan belajar membaca hadis hormat kepada kedua orang tua. Tolong, sakit sekali. Apa yang kau rasakan, suamiku? Apa yang kau rasakan? Oh ya Allah, apa yang terjadi dengannya? Ayah, ibu, cepatlah ke sini. Keadaan Alqomah sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung. Kakak, cepatlah kemari. Lihat itu, siapa yang datang? Oh, itu ayah mertua Alqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Alqomah? Dia sakit keras, dan sepertinya dia semakin menderita. Apakah kalian sudah melihatnya? Belum. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Ayah, ibu, Sakit. Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Alqomah, kau kenapa? Ada apa dengan keponakan? Sakit. Aman. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Aku setuju. Ayo kita lihat. ayah, ibu. Sakit. Tolong. Hah? Sakit.
Astaghfirullahalazim. Apa gerangan yang menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu, Ayah. Sudah beberapa hari ini suamiku begini. Sepertinya dia sedang sekarat. Alqomah, ucapkanlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu. Astagfirullah, suamiku. Astagfirullah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Alqomah? Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Belum, Ayah. Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Ya Rasulullah, begitulah keadaannya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ibunya masih hidup? Masih, tapi sejak Alqomah sakit, ibunya belum pernah menjenguknya. Mungkin ibunya sedang marah pada Alqomah. Rasulullah meminta engkau agar membawa ibu Alqomah kemari. Baik ya Rasulullah, aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai adikku, saat ini putramu Alqomah sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alqomah. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alqomah sangat menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli, sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astaghfirullahalazim. Tapi mungkin ini terakhir kali kau melihatnya. Aku tidak peduli. Sang paman sangat terkejut dengan sikap ibu Alqomah yang begitu membenci anak kandungnya sendiri. Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alqomah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Ada apa ya Rasulullah sampai memanggilku kemari? Wahai ibu Alqomah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Alqomah. Anak itu sudah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alqomah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya, sementara aku, ibunya, diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alqomah putraku, bagaimana kabarmu, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Begini, Bu. Aku kemari membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya, apa itu, nak? Ini, Bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih, Alqomah. Terima kasih banyak, putraku.
Baju indah ini pasti mahal sekali harganya. Iya Bu, tapi maaf Bu, saya keliru. Baju untuk Ibu bukan yang itu Bu. Tapi yang ini Bu, ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku Bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Silakan masuk. Alkomah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf Bu, tapi kue ini pesanan istriku. Dan aku harus berjalan jauh untuk membeli kue itu. Tapi Bagaimana kalau ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa kan Bu? terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alkomah. Ini ada surat dari ibumu. Alkomah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau membantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku, ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirianmu, wahai ibunda Alkomah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi, dan aku tidak akan pernah datang ke rumahnya. Wahai Ammar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayo cari. Kayu bakar? Untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar tubuh Alkomah. Benarkah? Untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar. Untuk membakar anakmu, Alkomah. Mengapa ya Rasulullah? Mengapa dia hendak dibakar? Ya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Dan itu insya Allah akan lebih baik baginya. Tidak adakah cara lain? Itu yang terbaik. Apa ibu ada pertanyaan lagi? Bagaimana wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah engkau mau ikut menyaksikannya? Ayo Bu, kita ke sana. Iya. Ayo kita pergi, Ammar. Kita harus segera melaksanakan perintah Rasulullah untuk mencari kayu bakar. Ayo. Saksikanlah ya Allah, yang di langit dan Rasul yang di bumi, serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku telah meridhoi dan memaafkan Alkomah. Alhamdulillah. Bilal, ayo sekarang kita ke rumah Alkomah. Ayo. Aku ikut.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya sendiri dan membuatnya marah, maka dia pasti mendapat kutukan dari Allah hingga hari kiamat." Alhamdulillah, dari kisah Alqamah ini kita bisa mengambil hikmah yang sangat banyak. Salah satunya adalah sebagai anak kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Harus senantiasa mendoakan mereka. Selepas sholat 5 waktu kita doakan kedua orang tua kita. Simak doa yang akan ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah serta ibuku, dan kasihanilah mereka sebagaimana kasih mereka kepadaku sewaktu aku masih kecil. Yang sudah hafal doanya, silahkan doakan kedua orang tua kita. Terus baca ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar hadis hormat kepada orang tua. Simak hadis yang akan ibu bacakan ini ya. Ikuti dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya, keridhaan Allah itu didasarkan atas keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu didasarkan atas kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, mulai sekarang jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Cari ridho kedua orang tua kita agar Allah senantiasa ridho kepada kita. Berkata lemah lembut, berbicara dengan sopan, berperilaku dengan baik, maka orang tua akan ridho kepada kita dan Allah pun akan ridho kepada kita. Namun sebaliknya, apabila kita membuat menangis orang tua, membuat mereka marah, maka Allah akan lebih marah, Allah akan lebih murka. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.